Pembedahan adalah seni dan pengetahuan untuk mengatasi suatu penyakit, injuri, dan deformitas melalui tindakan operasi. Tujuan tindakan pembedahan meliputi diagnosis, terapi paliatif, preventif, dan eksploratif. Aspek perioperatif adalah area praktik spesifik untuk menyediakan asuhan keperawatan pada pasien yang akan atau sedang dan telah menjalani operasi. Tujuannya adalah membantu pasien dan keluarga untuk mencapai tingkat sehat yang sama atau lebih tinggi dari sebelum sakit atau tindakan operasi. Persiapan perioperatif. Yang pertama, puasa sebelum operasi atau perioperative fasting. Pasien dengan volume asam lambung yang banyak berisiko untuk mengalami aspirasi paru dan akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Pasien dianjurkan puasa 6 jam sebelum operasi elektif. Anak didorong untuk minum air dengan tujuan meminimalkan kecemasan, dehidrasi, hipovolemia, dan kemungkinan hipoglikemia yang dapat disebabkan oleh puasa yang berkepanjangan sebelum operasi, dan diperbolehkan untuk minum air sampai 2 jam sebelum operasi. Bayi dapat disusui sampai 4 jam sebelum operasi. Susu formula dapat diberikan sampai 6 jam sebelum operasi. Selanjutnya ada pemberian obat profilaksis, di mana tujuan ini yaitu untuk mencegah infeksi baik selama maupun setelah operasi. Beberapa antibiotik yang sering digunakan pada operasi saluran urologi dan cerna yaitu seperti ampicillin dan gentamicin, vancomycin dan gentamicin, ampicillin atau ampicillin, dan beberapa antibiotik yang sering digunakan juga yaitu seperti pada operasi gigi dan mulut dan saluran pernapasan seperti amoxicillin, clindamycin, cephalexin atau cefadroxil, atromycin, dan clarithromycin. Pendekatan pada pasien anak sesuai usia perkembangan. Yang pertama, neonatal infant. Bayi dan toddler tidak memerlukan penjelasan tentang penyakit dan prosedur. Penuhi kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang, ASI, kehangatan, dan suara yang tenang. Meminimalkan atau menurunkan stres dan kecemasan pada ibu atau pengasuh dengan cara memvalidasi kecemasan, memberikan dukungan emosional, express feeling seperti supportive listening, dan kolaborasi dengan psikolog atau psikiater. Jika kondisi memungkinkan, gunakan humor. Selanjutnya, berikan usapan lembut, gentle rocking, selimut hangat pada neonatus dan bayi, dan berikan mainan yang bergerak, berwarna, dan mengeluarkan suara untuk mendistraksi. Dukung orang tua untuk selalu bersama anak dengan cara ini sebagai meminimalkan stres akibat perpisahan, dan meminta pengasuh untuk membawakan benda-benda kesukaan seperti selimut, bantal, atau empeng, gelas anak, boneka, dan lain-lain. Dengan hal ini, kita dapat meminimalkan stres anak akibat perubahan lingkungan. Selanjutnya, toddler, di mana kita harus mendukung ibu untuk melakukan kegiatan dengan anak seperti rutinitas di rumah, dan hal ini dilakukan untuk meminimalkan stres anak akibat perubahan. Dukung orang tua untuk selalu bersama anak. Orang tua juga harus menemani anak saat induksi anestesi sampai anak tertidur, dan harus di samping anak saat terbangun dari anestesi di ruang pacu. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang sederhana dan izinkan anak untuk memegang atau menggunakan alat-alat saluran pengkajian untuk membangun trust dan cooperation. Contohnya seperti, saya akan mendengarkan bunyi jantung adik. Bagaimana kalau saya yang mendengarkan bunyi jantung mama dulu? Lalu setelah itu, saya akan mendengarkan bunyi jantung adik. Dan anak akan menggunakan ibu mereka sebagai barometer jika ibunya mau diperiksa dan papanya juga tidak takut untuk diperiksa, maka dia pun tidak akan takut untuk diperiksa. Atau bisa juga berikan pilihan pada anak seperti tangan kiri atau tangan kanan, dan gelas warna apa, seperti itu. Selanjutnya, pada usia prasekolah. Di sini anak sudah memiliki kemampuan bicara yang baik. Penting untuk menggunakan kata-kata yang difahami anak agar tidak terjadi abstrak. Dan misalnya kita menggunakan kata bius anestesi untuk dibuat pingsan, gunakan kata ini agar supaya anak tertidur.
Jelaskan juga pada anak kenapa sakit dan harus masuk rumah sakit, bukan karena nakal tapi hanya membuat kesalahan atau sebagai hukuman untuk dia. Berbicara dengan pandangan sejajar dengan anak dan libatkan pula orang tua saat kita berbicara dengan anak. Penting menggunakan boneka, anatomi, dan mainan peralatan medis seperti contohnya stetoskop, suntik, dan lain-lain. Stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan suara jantung sambil kita memeriksa kepada bonekanya. Sampaikan juga kepada anak bahwa saat dokter melakukan operasi, maka anak akan tertidur dan anak tidak perlu takut karena orang tuanya atau mamanya akan selalu menemani. Orang tua juga harus menemani anak saat induksi anestesi sampai anak tertidur dan harus di samping anak saat terbangun dari anestesi di ruang pacu. Usia sekolah 6-11 tahun. Di sini anak sudah memahami konsep sakit dan memiliki toleransi yang lebih untuk berpisah dari pengasuh. Mereka juga mulai menunjukkan kemampuan dan pengetahuan, maka kita harus mendukung untuk memberikan lebih banyak lagi kepada anak dengan cara kita menunjukkan dengan lebih banyak bertanya kepada anak ketimbang daripada orang tua. Misalnya, coba adik sampaikan apa yang membuat adik bisa dibawa ke rumah sakit. Mulai terpapar dengan informasi dari sinetron dan teman bermain, akan muncul rasa takut tidak akan bangun lagi setelah dibius atau bagaimana jika bangun saat dioperasi. Jelaskan pada anak bahwa tidur di rumah berbeda dengan saat dibius untuk operasi. Gunakan gambar atau video yang bisa membantu menjelaskan. Gunakan buku anatomi yang sederhana untuk menjelaskan organ yang dimaksud dan bagian yang akan dioperasi. Minta izin pada anak dan berikan pilihan. Misalnya, saya akan mengukur nadi, suhu, dan tekanan darah adik. Adik mau yang mana dulu? Tanyakan pada anak terkait strategi coping yang akan digunakan. Misalnya bermain game, melihat kartun, mendengarkan musik, menggambar, memegang tangan orang tua mereka. Terakhir, pada remaja, di sini kita fokus lebih kepada anak bukan pada orang tua. Jadi kita harus mendukung kehendak dan kemandirian anak seperti mandi dan memakai gaun. Ajak anak untuk mendiskusikan kasus dan mengambil keputusan. Jaga privasi anak. Dukung hubungan dengan teman-temannya seperti mengizinkan untuk berkomunikasi, misalnya lewat handphone, menjenguk, dan menemani. Dukung juga mekanisme coping anak seperti mendengarkan musik, menonton film, bermain game, dan lain-lain.